Kemudian Allah berikan nikmat hidup. Siapa yang bisa memberikan nikmat itu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak ada yang lain selain Allah yang bisa memberikannya kepada kita. Kita telah dihidupkan, dan setiap hari kita dihidupkan oleh Allah. Namun siapa yang mensyukuri nikmat hidup itu? Sebelum siapa yang mensyukuri nikmat itu, nikmat hidup itu, saya bertanya, siapa yang melihatnya sebagai nikmat? Itu yang penting. Sebagaimana yang kita bicarakan pada pertemuan kita sebelum ini, bahwa tidak akan mungkin seorang pandai bersyukur kalau dia tidak pandai melihat datangnya rahmat dan nikmat. Siapa yang mampu melihatnya sebagai rahmat, tiada tara karunia Allah yang maha pengasih dan penyayang lagi maha bijaksana. Siapa yang melihatnya sebagai rahmat dan nikmat? Sebagai Allah, sebagai rahmat dan nikmat dari Allah yang maha perkasa, yang menyayangi kita para hamba. Banyak orang yang hidup dan tidak merasakan bahwa dia sedang diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat yang sangat besar. Sehingga hidup baginya adalah modal kecil, modal yang tak perlu dilihat dan dilirik dengan mata, walau hanya dengan sebelah mata. Sungguh Anda tidak mengerti besarnya nikmat hidup. Sungguh Anda tidak mengerti berharganya kehidupan. Dan orang seperti Anda wajar kalau kufur nikmat. Karena nikmat terbesar dari Allah kepadamu, engkau tidak anggap sebagai rahmat dan nikmat terbesar, anugerah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadamu. Apatah lagi ketika Anda meyakini bahwa hidup Anda ini karena orang lain selain Allah, karena benda lain selain Allah, karena kekuatan lain selain Allah, maka Anda lebih tidak mengerti lagi hidup. Anda tidak tahu siapa sebenarnya yang menghidupkan Anda. Dan modal kehidupan yang telah Allah berikan ini, yang tadi kita katakan nikmat hidup yang telah Allah curahkan kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini, bahkan emas sebesar gunung Krakatau pun tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, jangan jadikan modal hidup yang sudah sedemikian besar justru kemudian mencari emas yang secuil. Si pandir kita namanya. Kalau nikmat hidup yang lebih besar daripada emas sebesar gunung Krakatau, kita gunakan untuk mencari secercah harta yang tidak lebih daripada emas sebesar meja ini. Mana akal kita? Kenapa kita gunakan modal yang terlalu mahal untuk mencari keuntungan yang terlalu secuil? Kenapa kita menjual hal-hal yang mahal untuk hal-hal yang sangat sepele, hina dan kerdil? Maka siapapun yang hidupnya dia gunakan untuk mencari dunia, itulah nasibnya. Dan itulah perumpamaan baginya. Dan itulah realita nyata dalam hidupnya. Allah telah memberikan kepadamu modal yang dunia dan seisinya tidak mampu membelinya. Lalu Anda gunakan modal itu untuk mencari dunia lagi. Alangkah bodohnya kita. Gunakan modal hidup untuk mencari yang lebih mahal daripada hidup. Beli dengan kehidupanmu hal yang lebih mahal daripada hidup saudaraku. Jual hidupmu ini untuk sesuatu yang lebih mahal daripada hidupmu sekarang. Jadikan dia modal untuk membeli yang lebih hebat daripada hidup yang sekarang Anda alami. Allah mengajarkannya di dalam Al-Quran, Rasul memerintahkannya di dalam hadis. Kenapa Anda tidak mengerjakannya? Kenapa Anda lalai darinya? Dan kenapa Anda tidak melihatnya? Semua itu karena mata tertutup. Dan mata yang tertutup, yang saya katakan mata yang ada di sini, di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata di sini yang buta kata Allah, namun yang buta mata yang ada di dalam dada. Buka matamu saudaraku. Buka matamu saudariku. Mata di dalam dada. Tempat letaknya basirah, bukan basar yang ada di dalam kepala. Anda akan melihat bahwa hidup ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kenapa Anda jadikan modal untuk mencari secuil harta?
Gunakan modal hidup yang mahal ini untuk mencari yang lebih mahal daripada dia. Dan yang lebih mahal daripada hidup di permukaan bumi adalah hidup di surga. Ma la 'ainun ra'at, wa la udhun sami'at, wa la waqara 'ala qalbi bashar. Kehidupan di surga yang kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbesit oleh dada manusia manapun. Dan itu tak akan mampu Anda lihat kalau matamu yang ada di kepala terlalu aktif Anda gunakan. Kalau ini aktif, mata di sini akan pasif. Dan ketika ini tidak terlalu Anda aktifkan, disinilah yang akan aktif. Andai Anda merasakannya, andai Anda bisa memahaminya. Orang yang terlalu mengaktifkan mata yang ada di kepalanya, maka mata yang ada di dalam hatinya pasif, tak mampu bekerja dengan baik. Karena dia terlalu memberikan energi berlebihan kepada mata yang ada di kepala. Mata zahir. Kalau saya menyebutnya ini pandangan zahir, mata zahir. Sementara yang ada di dalam dada mata batin. Ketika mata zahir terlalu aktif, energi terlalu besar diberikan kepadanya, maka yang ada di dalam batin melemah dan tak mampu untuk bekerja dengan baik, dan tak mampu untuk melihat dengan baik. Dia akan menjadi hati, mata yang rabun, kalau tidak buta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kenapa kita disuruh banyak untuk menundukkan pandangan? Kenapa kita disuruh sering untuk menundukkan pandangan? Kenapa di dalam sholat kita disuruh melihat satu tempat dan tidak bergerak mata kita ke tempat lain, kecuali hanya ketika tasyahud, melihat ke jari telunjuk kita. Namun Allah pasifkan pandangan mata di saat salat, dan Allah memerintahkan pandangan batin untuk diaktifkan dengan ayat-ayatnya. Disuruh untuk menyimak, disuruh untuk mendengar, disuruh untuk mentadabburi, disuruh untuk memahami, disuruh untuk menggali, disuruh untuk mencerna, disuruh untuk menghayati, disuruh untuk melihat realita nyata di dalam untaian ayat-ayat Allah yang mulia. Allah menyuruh kita mengaktifkan pandangan batin di saat Allah menyuruh kita untuk mempasifkan pandangan zahir. Lihat, simak, fahami, ketahui hikmah Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam syariatnya yang mulia, di dalam perintah-perintahnya, di dalam apa yang Ia perintahkan kepada kita terdapat rumus hidup yang luar biasa. Andai kita mampu melihatnya, andai kita mengerti akannya, andai kita bisa menjadikannya sebagai sesuatu yang dengannya kita menyimak, mengambil kesimpulan, maka ketika kita disuruh mengaktifkan hati kita, pandangan batin kita dengan ayat-ayatnya, Allah suruh pasifkan mata kita, hanya melihat ke tempat sujud, tak boleh ke tempat lain selain tasyahud. Makanya saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, sekarang ini kita terlalu mengaktifkan mata melalui media-media yang sekarang Allah mudahkan, dan pasti Allah bukan mudahkan untuk kemaksiatan. Pasti Allah bermaksud memudahkan bukan untuk kemaksiatan, namun hanya manusia yang kemudian menggunakannya untuk kemaksiatan. Sebagaimana Allah menurunkan rezekinya pasti bukan untuk kemaksiatan, namun manusia yang kemudian menjadikan rezeki itu untuk kemaksiatan, padahal mereka dilarang untuk itu. Maka anjuran ana pada pagi yang berbahagia, sebelum kita masuk ke dalam bahasan kitab At-Tauhid, pasifkan matamu, saudaraku. Jangan terlalu banyak melihat. Biarkan dia melihat hal yang sangat sedikit dari kehidupan dunia.
agar dia tidak terlalu mengidam-ngidamkannya, agar dia tidak masukkan ke dalam hati keinginan untuk memiliki. Dimulai dari menghayal dan menghayal untuk memiliki, ditambah dengan aksi ingin memiliki, walaupun belum tentu bisa memiliki. Dan setelah memiliki, sibuk untuk menjaganya agar tidak hilang dari dirimu, sehingga usia habis hanya untuk itu saja. Padahal semua akan ditinggal. Tak ada yang di bawah 1% pun dari kehidupan dunia yang Anda hayal-hayalkan, yang Anda bela mati-matian, yang Anda cari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Dan demi setelah semuanya terkumpul, demi setelah semuanya bisa dihitung, demi setelah semuanya menggunung, Anda tinggalkan begitu saja untuk orang lain. Ini adalah kepandiran. Maka bawa rezeki itu ke akhirat dengan cara pinjamkan sekarang kepada Allah agar Allah bayar nanti di surga. Allah berfirman, wa aqridullah qardan hasanah. Namun itu tidak akan terjadi kalau mata kita selalu diaktifkan untuk dunia, 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 dan dunia. Akhirnya yang terlihat ada kehidupan zahir saja dan tidak terlihat kehidupan akhirat. Dan seberapa besar pandanganmu ke akhirat, sebesar itulah Anda mampu untuk berinfak. Percayalah.